Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Hasanah Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah wahyu atau sebuah pulung. Kalau kemarin pulung gantung, kalau sekarang ini yaitu wahyu keparabon atau wahyu kepemimpinan. Dalam istilah masyarakat luas, khususnya di tanah Jawa ini, wahyu keparabon atau wahyu kepemimpinan ini masih melekat pada sebagian penduduk di negeri ini, bahwa siapapun yang mendapatkan wahyu keparabon, dia akan dapat restu untuk memimpin sebuah daerah atau sebuah negeri. Biasanya orang akan mencari wahyu itu di tempat-tempat sakral atau tempat spiritual. Maka menjelang pemilu atau pemilihan kepala desa atau kepala sebuah negara, mereka akan banyak yang mendatangi tempat-tempat spiritual untuk memohon atau untuk mendekatkan diri kepada alam agar mereka bisa mendapatkan wahyu keparabon. Karena jika orang yang mendapatkan wahyu keparabon itu, maka dia terpilih oleh Tuhan dan alam sekitarnya, dan mereka bisa memimpin dengan arif dan bijaksana. Karena terakhir kali wahyu keparabon itu dimiliki oleh Butin Soeharto pada kepemimpinan Pak Presiden Soeharto, dan setelah meninggalnya Butin Soeharto, wahyu keparabon itu lari. Sampai sekarang belum ada yang bisa mendapatkan wahyu keparabon tersebut. Di manakah lenyapnya wahyu keparabon? Sebenarnya wahyu keparabon gak lenyap, cuman dia sembunyi. Dia masih mencari siapakah yang terpilih dan siapakah yang pantas memimpin negeri ini dengan arif dan bijaksana. Sampai sekarang ini belum ada presiden ataupun pemimpin yang mendapatkan hal tersebut. Makanya di negeri ini masih carut marut antara yang ini. Itu dari efek dari mereka itu belum mendapatkan wahyu keparabon itu. Karena wahyu keparabon itu juga bisa dikatakan dengan doa para leluhur atau orang-orang yang mendirikan negeri ini. Jadi untuk memimpin sebuah negeri ini atau menjadi presiden, mereka harus mendapatkan wahyu keparabon. Jika wahyu itu didapatkan, maka negeri ini akan adil, makmur, sejahtera, seperti yang diinginkan para rakyatnya. Kita akan menceritakan pada zaman dahulu, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu mendapatkan wahyu keparabon setelah dia bertapa di Sendang Senjoyo atau Sendang Tingkir. Beliau bertapa kungkum selama 40 hari 40 malam di Sendang Senjoyo itu. Kemudian setelah jam 2 dia mendapatkan cahaya biru dari langit yang menuju badannya. Dan lambat laun dia pun menjadi seorang raja yang arif bijaksana di masa kepemerintahannya, yaitu Kesultanan Pajang. Kemudian Panembahan Senopati atau putra daripada Ki Ageng Pamanahan, juga anak angkat daripada Joko Tingkir, juga mendapatkan wahyu tersebut saat beliau bertapa di Watu Gilang yang berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Dia juga mendapatkan cahaya biru setelah dia topo ngeli atau topo menyeburkan diri ke sungai. Dari kejadian-kejadian tersebut, mereka pun mendapatkan wahyu keparabon atau wahyu yang direstui para leluhur dan otomatis direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka mereka pun bisa memimpin manusia beserta alam dan seisinya. Bukan seperti sekarang ini, para pemimpin belum bisa memulihkan keadaan seperti sebelumnya, seperti era-era sebelumnya, untuk memimpin yang lebih arif dan bijaksana. Mereka udah berusaha keras, namun tetap belum bisa mewujudkan yang diinginkan masyarakat, karena mereka itu belum mendapatkan yang dinamakan wahyu keparabon tersebut. Jadi setiap pemimpin atau orang yang
pengen jabat. Jangan cuma pilihlah aku dan menjanjikan aku ingin, tapi carilah restu dari Tuhan dan alam sekitar kita. Karena kalau mereka dapat restu dari alam sekitar, berarti mereka juga dapat restu dari Tuhan, maka akan memimpin dengan arif dan bijaksana, dan gak ada terjadi pergolakan seperti ini, apalagi bencana. Jadi para pemimpin harus mendapatkan itu bila negeri ini ingin damai dan sejahtera. Tanpa wahyu keprabon, dia tetap kita nggak akan bisa berubah seperti yang diinginkan rakyat pada umumnya. Perubahan belum akan terjadi bila wahyu itu belum bisa didapatkan oleh salah satu orang yang layak menjadi pemimpin negeri ini. Mudah-mudahan para calon pemimpin yang besok yang akan melaju ke pemilihan, mereka mendapatkan wahyu prabon. Berusaha mendapatkan itu, bukan cuma mendapatkan perhatian masyarakat atau orang. Karena apa? Kalau cuma perhatian seseorang atau masyarakat, karena ada masyarakat ini yang senang, ada yang enggak, pastilah terjadi pro dan kontra antara yang satu dan yang lain, seperti yang sudah-sudah. Di pro dan kontra inilah mereka itu saling beradu argumen, adu pendapat. Jadi istilahnya, kalau masyarakat sekarang bisa berpikir jernih, siapa yang layak menjadi pemimpin besok, mungkin belum ada, karena mereka pun belum memiliki wahyu keprabon. Apalagi mendekati pemilu ini, belum salah satu pun belum ada yang mendapatkannya. Mungkin mereka masih berusaha untuk mendapatkan hal tersebut, tapi mendapatkan hal tersebut itu nggak mudah, karena nggak bisa dibeli dengan uang ataupun dengan harta benda, karena itu dibeli dengan hati dan pikiran yang jernih, ikhlas berjuang demi bangsa dan negara. Bukan pilihlah aku, cobloslah aku, ataupun yang lainnya. Karena wahyu keprabon itu udah ada sejak zaman dulu, dari zaman kerajaan hingga sekarang ini. Karena itu adalah restu Tuhan beserta alam dan sekitarnya. Jadi menjadi pemimpin harus bisa memimpin rakyat, juga memimpin alam, agar tidak terjadi bencana ataupun apa. Karena mereka bisa mengendalikan hal itu kalau mereka mendapatkan wahyu keprabon atau wahyu cakraningrat. Biasanya wahyu cakraningrat itu berbentuk sinar hijau ataupun bisa juga sinar ungu dari langit yang turun ke badan orang yang kepilih. Biasanya dia itu turun sekitar jam 2 sampai jam 5 pagi. Dan cara mendapatkan nggak bisa sama, karena hati dan pikiran harus jernih. Jadi mudah-mudahan kita di masa kepemimpinan yang akan datang, salah satu pemimpin kita mudah-mudahan mendapatkan hal tersebut, agar negeri ini damai dan sejahtera yang seperti yang diinginkan masyarakat, bukan seperti sekarang ini carut marut dan begini-begini, bencana di sana sini, dan terjadi pergolakan dimanapun. Sekian himbauan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.